Dari kelas ini kelas Filipus sampai Petrus, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita baca 3 ayat. Yang pertama, Efesus 5:18. Firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan pendatang ekses, menimbulkan satu dampak yang tidak baik, menimbulkan hawa nafsu. Ya, Tuhan katakan hendaklah kamu penuh dengan kudus. Itu Efesus 5:18. Kita baca lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes, ini Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu ayat lagi kita baca. Ya, sudah dapat? Tadi Kisah 1 ayat 5, ayat 8-nya. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras ya. Bentar. Saya salah. Kisah 1 ayat 8. Dan dapat ya. Tetapi kamu akan menerima, belum ada suaranya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita sudah baca bahwa ada 3 ayat. Ini Tuhan sudah berulang-ulang mengatakan hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita akan mudah terpengaruh, terperangkap dengan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang berhubungan dengan hawa nafsu kita. Itu terjemahan lama hawa nafsu. Kalau terjemahan baru itu disebut kedagingan, ya. Bukan daging secara ini, tetapi bahasa Inggris itu flesh. Flesh itu Tuhan katakan Kejadian 6 ayat 3. Terus juga adalah satu ayat lagi dalam kitab Mazmur, manusia itu dari awalnya itu hawa nafsu jua adanya. Dari awalnya, dari sononya itu sudah hidup dalam, mudah jatuh dalam dosa. Yohanes mengatakan 3:19, ya, terang itu sudah datang, tapi manusia lebih suka yang gelap. Itu sudah istilahnya seperti sudah kodrat seperti itu. Itu orang yang hidup di dalam pola-pola hidup yang lama. Tapi di dalam Tuhan kita diberi kuasa, Kisah 1 ayat 8, supaya kita bisa menguasai, bahkan kita bisa menang atas dosa. Di hadapan Tuhan, orang-orang percaya itu seperti raja-raja atas dosa, atas pekerjaan setan. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Hari ini cuma sampaikan 2 pokok saja. Ini poin yang kedua, berarti yang terakhir ya. Mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Pokok 2-nya panjang terus ya. Nanti akan saya kopas, akan saya kirim kepada kepala sekolah minggu SM baru, SM2. Bahkan nanti kalau memang ada yang mau, saya akan kirim. Kita lihat mengapa sih Tuhan itu menyuruh kita, gerejanya, umat yang percaya akan Dia harus penuh Roh Kudus. Ada beberapa gereja-gereja yang lain masih menolak, bahkan mereka menentang dengan keras. Itu udah lewat. Sekarang kita bedah sama-sama, kita akan selidiki. Pertama, karena ini adalah kehendak Tuhan. Buktinya ayat tadi mengatakan tuh, Efesus 5:18, Kisah 1 ayat 5, ayat 8, Lukas 24:49. Terus ada lagi bahkan terjemah Perjanjian Lama, Yeskiel 36 ayat 26-27, Yeskiel 11, bahkan Yesaya 11. Itu banyak banget. Ya, ketika Om dapat kesempatan mengajar khusus Roh Kudus, kalau SAI kelas 2 itu pneumatologi, ya, juga ternyata nggak kebetulan disuruh dikasih kesempatan mengajar Mazmur. Jadi baptisan Roh Kudus dan kita Mazmur ini memang seperti sepasang gitu ya, bukan sepasang atau bola. Kayak sepatu itu kiri dan kanan gitu. Nah, orang yang cinta Tuhan, kalau Mazmur selalu dikatakan orang benar, orang fasik, ya, orang bijaksana, orang bodoh, kan selalu begitu loh. Dan ternyata orang yang penuh Roh Kudus itu disebut a wise man, orang yang bijak. Karena nanti kita lihat yang pertama, Tuhan kata ini kehendak Tuhan. Jadi ini bukan milik khusus gereja Pentakosta atau karismatik. Anak-anak
Dikatakan juga yang kedua, kenapa penyebabnya? Kenapa Tuhan suruh kita penuh Roh Kudus? Karena ini Tuhan yang berjanji, janji Bapa. Kisah 1 ayat yang ke-8, juga kisah 1 ayat 4 dan 5. Nah sekarang ingat ada satu ayat terus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Lukas 24:49. Nantikanlah olehmu di kamar lotik Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan benar, coba saya minta nanti Tante Mary bacakan kisah 1 ayat yang ke-4 dan ke-5. Itu janji Bapak buat orang-orang percaya, saudara. Kalau kita nggak percaya nggak dapat, silakan Tante. Sekarang manggil Miss ya, Mister. Saya rada risih, saudara. Dulu saya ngajar sebagai seorang guru dipanggil Mister, ya saya terima dengan lapang dada. Kalau saya jadi guru selalu dipanggil Mister tuh rada yoko gitu loh. Terus panggil om ya Tante. Kalau Oko ya nggak pacar, kalau Bapak, kalau Mister dia mau kerso, tapi kalau saya manggil Pak Edi ya Pak Edi, namanya Mister Edi, kayak Mister Van den Bos, Mister Van der Kapellen gitu. Ya udah itu sudah dibakukan ya, saya urut saja, karena Roh Kudus harus nurut ya Pak Edi ya. Oke, silakan Miss. Ganti sekarang itu pembaruan. Tolong mic-nya, nggak pakai mic, rasanya Tante Mary sudah cukup ya. Salah 1 ayat 4, pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Oke, terus. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, sekarang 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Jadi ini adalah janji Bapak buat orang-orang percaya. Tuh bisa dinyalakan mic-nya, Tuh Mary. Jadi orang-orang yang percaya berhak memperoleh covenant ini, memperoleh perjanjian dari Tuhan ini. Yang ketiga, karena Tuhan tahu kita ini banyak kelemahan. Manusia itu dikuasai dengan keinginan daging yang sudah saya sebut di bagian awal. Jadi Tuhan tahu kita ini kalau tidak disertai Roh Kudus, seperti kalau mobil nggak ada remnya, wow, bisa bablas, saudaraku. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu yang akan jadi rem, yang akan jadi penahan, mencegah kita untuk hidup dalam dosa. Misalnya mau marah dulu, kamu mau menyiapkan kata-kata untuk damprat, untuk memaki dia, kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan gini, udah bangun, udah pagi, kenapa tidur lagi, jangan malas, ingat Amsal 6. Ayo ini sekolah, ayo doa pagi dulu, doa dulu. Sumpah Tuhan, saya capek loh Tuhan. Lawannya mendung-mendung gini, sehari tak bolos wae. Tak ikut SM3. Ya, kan SM-nya banyak toh Tuhan, 20 cabang. Waduh, 20 cabang. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang saya kasih, Tuhan itu tidak suka sifat malas. Ya, memang kadang-kadang kalau pagi itu saya sudah puji Tuhan, dibiasain Tuhan bangun pagi jam 3 dan bangun jam 4. Sejak adanya doa pagi itu kami sudah. Jadi kalau saya jam 8 itu kelamopan, itu bahasa Prancis ya, ngantuk berat. Tapi kalau udah lewat jam 11, jam 12, apalagi ada konsultasi, itu coba buat saya, saudara. Sudah jam 1 itu udah tidur, melek terus sampai jam 1, jam 2. Senang, aku nggak usah turun, terus sampai pagi, tapi siangnya ngeliang, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bangunlah pagi-pagi adik-adik. Jangan bermalam-malam terus di depan HP. Kenapa kamu dengan HP-mu bisa bermalam-malam sampai bisa dini hari? Jangan-jangan hatimu sudah tidak ada Roh Kudus, yang ada roh dunia, yang ada entertainment. Ya, Tuhan ingin supaya kita ini penuh Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus yang mencegah kita, supaya kita ini dari awalnya sudah punya kelemahan, malas, gampang mahmukan, gampang kadang-kadang suka pikir-pikir yang tidak baik. Ada kalanya kadang-kadang kita ini judes, ya, suka goda teman, yang suka itu hobi. Ada satu anak, hobimu apa itu? Dulu waktu saya ngajar di satu sekolah, biasanya kalau hobi kan singing, drawing, playing gitu ya. Kaget jawabannya gini, suka goda teman, jaga teman tuh paling super melego hatiku. Apalagi sekarang rambutnya brodol gitu, ya, dapat berapa utas itu, rasanya puas, rasanya bisa bahagia gitu. Masya Allah.
Dan memang benar anak itu bermasalah, saudaraku. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat manusia itu banyak kelemahan. Yang keempat, karena tanpa Roh Kudus tidak berdaya. Saya ngomong ini, tadi waktu saya menyiapkan, saya ulangi lagi, saya akan ramasi lagi apa yang saya siapkan. Persis ngomong, tanpa Roh Kudus tidak berdaya. Kalian datang minggu pagi, siapa yang ngomong tadi? Bapak Gembala. Loh kok bodoh? Dikret nulis tidak berdaya. Wah, ini peneguhan ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya, alias kita mudah jatuh, kita gampang dikalahkan. Oleh apa? Oleh kedagingan kita, oleh dosa, oleh karena pekerjaan setan yang semakin meningkat di akhir zaman seperti saat ini. Nah sekarang kita coba ya, lihat ada satu ayat ini Tuhan tunjukkan. Roma 7, nah silakan Tante Mary baca lagi. Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15 disambung ayat 17, 19 sampai 20. Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Disambung 17 ya Om? Ya, 17. 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik, bukan hal apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Ya, jadi lucu. Manusia itu tahu kan itu dosa. Contohnya satu saja, mencuri, bohong. Ya, mencuri sama bohong itu sudah sahabat karib. Ya, nah, kalau berbohong itu artinya tidak enak, lebih baik ngaku, hatinya lega, tidak tertuduh, hidup tanpa dosa, hidup tanpa sesuatu yang disembunyikan itu enteng loh, adik-adik ya. Salib kita jadi ringan. Tapi hidup kita itu suka selip. Bahasa Belanda itu selip itu orang yang suka apa ya, selalu cari beralasan begitu loh, selalu hidup di dalam persembunyian, itu tidak enak ya. Tapi kalau kita sudah ngaku, dibereskan, ya mungkin malu, mungkin kita juga harus terima resiko dimarahi, tapi habis itu lega di kita, nggak ada beban lagi, nggak ada rasa bersalah ya. Nah oleh sebab itu Tuhan katakan apa yang aku benci seringkali aku lakukan itu loh, tanpa Roh Kudus seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena tipu daya iblis, pekerjaan setan dan daya tarik dunia, bahkan segala roh najis dan tata di akhir zaman itu tampak meningkat. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak dapat kuasa dari tempat yang, dari planet lain, dari dunia lain, yaitu dari Tuhan sendiri. Orang itu bilang, ya tidak kuat, tidak akan mungkin kita bisa bertahan. Karena iblis itu dengan marah geramnya besar, dia tahu kesempatannya sudah tidak lama lagi, dia akan habiskan semua apa yang ada di depan dia. Kemudian karena Roh Kudus itu yang terakhir, yang ke-8, karena Roh Kudus itu diutus Bapa untuk, nah ini banyaknya, ada 7. Yang pertama untuk menolong kita dalam segala perkara, khususnya di dalam your weakness, dalam kelemahan kita. Loh, kelemahan saya itu tidak bisa matematika Om. Duh, Roh Kudus kok kira tidak ngerti aritmatika, logaritma. Saya pernah satu kali, karena saya dulu tuh ngambil paspal IPA, integral, ya beliau juga IPA juga ya. Itu kosekan, second, apa tuh, saya harus pokoknya gitulah. Yang ada beberapa sinus, cosinus, apalagi nanti ada hukum-hukum berapa mol, itu kimia itu mumet serbu, itu adalah unsur-unsur kimia. ID IPA ya dulu ya. Nah itu orang, oh ya pada sipil ya serbu ya. Oh sipil, tapi itu pelajarannya luar biasa loh. Ya, pernah satu kali kami tidak bisa ya, dari beberapa teman itu sampai kami akhirnya zaman sekarang namanya revisi, dulu ujian lagi. Gurunya berkata, kalau ujian yang kedua sampai itu yang kami masukkan nilainya. Oh Tuhan, kami anak-anak persekutuan itu nilainya itu angkatan 30-an, ujian gak baru selalu. Angkatan 45 itu nilai-nilai kami selalu. Kami tidak bangga, tapi kami susah. Kami itu di aula kaliannya 43 itu jadi kami genangi dengan air mata dan kumpul kami.
Kami nangis, wah tolong Tuhan. Sementara kami nangis itu suara gerombak piano jalan sendiri. Saya tanya itu bekerja semua. Tidak ada orang yang piano, tidak ada ini kan. Sampai ngomong gitu. Tidak ada kan musik, piano jalan sendiri. Tidak ada musik. Ngomong gitu. Salah satu ketuaku. Pergi semua. Kami minta hikmat Tuhan. Saudara tahu, akhirnya kami bisa lulus. Dan waktu SMA itu saya lulus masuk 10 besar. Kalau nggak salah saya urutan yang kelima, kalau nggak ke-6. Guru matematika kebetulan kelasnya berkata, ini untuk lulus tidak mungkin bisa. Dan dia sempat minyak gini, tiap hari berdoa, jengking cari Yesus, tapi nilai bobrok, jelek, dodok, nilainya dodok gitu. Saya ingat banget. Nah, kalian tanya Om Sifang, itu satu kelas, satu bangku dengan saya. Piye, dan sembanyak aja. Waktu ujian, Roh Kudus kasih hikmat buat anak. Dan akhirnya bisa masuk sipil. Dan itu pun juga dapat jalur khusus. Nyicilnya saya masuk cuma 650.000. Memang saya ngambil D3. Dan itu nyicilnya 5 kali lagi. Pertolongan demi pertolongan bisa rasakan. Ya. Dan habis sekarang saya sudah lepaskan segala yang saya bidang studi itu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak pakai itu. Ya, Pak Leo masih eksis di bidangnya, Pak Edi mungkin dalam urusan untuk bisnis pelayanan atau pekerjaan memberi kursus. Nah, anak-anak, jadi Roh Kudus bisa menolong kita. Contohnya ada beberapa ayat kita tidak baca. Yohanes 14:16 bunyinya kurang lebih seperti ini. Aku akan minta pada Bapa yang akan memberikan penolong yang lain untuk menyertai engkau sampai akhir, untuk selama-lamanya. Bahkan Matius 28 dan 20 diperjelas, menyertai kamu sampai akhir zaman. Roma 8:26, Roh akan membantu kita dalam segala kelemahan kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Apa itu? Bahasa roh. Pernah kalian kadang-kadang sedang susah, sedang menghadapi persoalan, kita berdoa berkata-kata dalam bahasa lidah, tahu bisa dapat hikmat, begitu aja. Ada kalanya ada orang lain diutus Tuhan untuk menyelesaikan semua apa yang kita tidak mampu tadi. Cuma tenang aja, David. Putuskan, arahkan fokus kepada apa yang saat ini dikerjakan. Ini tak bantu semua. Di saat kita sedang kekurangan, di saat sedang sakit. Minggu lalu saya nggak bisa jalan seperti ini, saudaraku. Ya, kaki ditekuk nggak bisa. Saya cuma bayangkan seperti kayak ayam mau dipanggang tuh. Ya, takutnya ditekuk gini. Kalau dibalikkan lagi kontak putus tuh. Ya. Dan sekarang sudah lumayan bisa jalan. Ya. Meskipun kemarin itu bengkak. Ya, saya cuma bisa membayangkan kebaptisan Roh Kudus seperti ini. Saya cuma butuh bantuan teman-teman untuk membantu, dan saya akan berdiri di sini. Paling saya duduk di kursi, itu bayangan saya. Dan saya harus ditumpangi tangan. Saya cuma berkata gitu, penuh Roh Kudus. Saya pikir gitu. Jadi saya tidak usah ngomong sakit loh Tuhan. Sekarang puji Tuhan sudah bisa begini. Ya, tapi kalau untuk yang lebih dari itu saya tidak mencoba, karena harus sembuh. Ya. Nah, jadi Roh Kudus itu bisa menolong kita dalam segala kelemahan kita. Yang kedua, ini kan kartu ceknya, kartu ceknya. Kita dikasih main. Oke, ini lebih kuat. Yang kedua, Roh Kudus itu bekerja membantu melahirbarukan kita. Ya, kemarin malam kurang lebih jam berapa ya? Jam 10.30 begitu ya. Satu teman gembala sidang dari cabang yang pernah kita layani bersama Ibu James Sukarti, juga beberapa teman dan keluarga saya, dia bilang, aduh Pak David, dia bilang koko ya, sekarang anak-anak kobong semua. Sekarang ini terjadi kegeran komsel anak-anak kaum muda. Dia berkata seperti itu. Malah rencana kami akan diundang Desember, sementara dibatalkan. Tahun depan kita akan bikin semacam seperti seminar keluarga, mungkin 2 kali, dan yang terakhir ada KKR ke Cimahi situ sama-sama. Ya.
Dan orang-orang sampai gembala berkata gini, kalau kamu ada masalah apa-apa, kami siap terima keluh kesah kalian. Kalian telepon, kalau kamu sudah jatuh, tadi sudah bagus, jangan ditambah treble-nya, nenging. Terus treble-nya, gain-nya dikurangi, tes, dan itu sudah cukup. Kemudian pada waktu sampai mana? Nah, waktu ketika Roh Kudus memenuhi mereka, saudara, mereka mengalami turn back, mengalami titik balik, saudara. Dan sekarang apinya itu menyala-nyala. Yang tadinya jemaat yang sudah banyak yang pindah gereja sejak masa pandemi kemarin, semua pada bertatangan. Yang lebih lucu lagi, kami ini sekarang lagi bergumul cari tempat untuk komsel. Kenapa? Tempat untuk sel duduk ada beberapa orang yang menyediakan tempat untuk komsel. Ruang tamu tidak cukup, sampai terpaksa masuk ke dalam kamar-kamar dulu. Jadi kamar pemilik itu dimasuk semua. Jadi semua anggota PSU masuk, ya dibayar pakai rajak di mana. Saya bilang sama teman saya gini, nanti tidak cukup masuk kamar mandi semua. Saya penting sebelumnya jangan ada orang yang membuat hajatan di situ. Ya. Saking tidak cukup ya saudara. Itu kalau orang Roh Kudus memenuhi dia, ada gairah. Saya perlu ingatkan. Ada orang penuh Roh Kudus tapi disuruh doa tidak mau. Penuh Roh Kudus tapi melek. Waktu doa, waktu penyembah, tidak bisa konsentrasi. Riwa-riwi pergi kamar mandi, tapi lihat HP main. Akhirnya bisa begini. Waktu khotbah itu kelangopan. Jangan-jangan belum penuh Roh Kudus loh. Hati-hati loh. Dulu kalau kita penuh Roh Kudus, tanya aja sama om tantenya. Dulu saya tahun 85 penuh Roh Kudus, tapi tidak di sini, di gereja yang sebelumnya. Ya. Itu yang jemaatnya 6.000 orang itu saudara. Kami baptisan air itu pesertanya berapa? 300 sekian. Sampai itu orang itu jalan kaki saudara. Duduk itu sampai di Raya Arjuna itu penuh. Kami masuk kolam tuh, kolamnya butak saudara. Warna hijau ke abu-abuan. Saya masuk di bawah itu sampai kepleset gitu. Licin tidak pernah dikosek saudara. Kami dibaptis seperti itu. Itu 30 Juni. 25 Juninya saya dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu api itu menyala. Tapi itu 85 ya. Tahun 85 saya usia 15 tahun. Ketika masuk 86 sampai 87 tidak ada bimbing saya. Nah waktu itu sudah mulai masuk. Saya masuk SMA itu tahun 86. Ya kan? Lulus 88. Nah di situ saya kok ya tidak kebetulan. Banyak orang-orang mulai SMP kelas 3 sampai kelas SMA masuk kelas 1 itu tidak ada bimbing. Nah, sejak itulah pentingnya persekutuan. Dan sejak di persekutuan itu saya tunjukkan banyak orang-orang Kristen yang jadi batu sontoan. Hidupannya, pacarannya, sekolahnya, pergaulannya. Saya cuma berkata, aku tidak lebih jelek daripada mereka. Aku tidak ikut PD tapi aku jadi yang baik-baik saja. Saya berkata, sudah tidak usah ekstrim, biasa-biasa saja. Oke, setan. Saya tidak mau setan. Oke, saya lebih baik. Tapi di saat itu nilai saya langsung turun. Dan waktu itu kebetulan ada satu teman berkata, Fred, kamu kan pintar gambar, bikin cover untuk camp. Saya paling tidak seneng namanya kekristenan. Camp, waduh alergi. Tapi karena saya seneng gambar, ya nyalurkan bakat. Apa temanya? Hidup diperbarui. Wes gampang. Kamu punya ide apa? Wes gampang. Saya punya ide gambaran gini. Wah, api. Nanti dicetak zaman dulu itu tidak pakai kayak Photoshop, pakai manual, pakai freehand, pakai boxing gitu. Dan pakai fotokopi diperbesar, dikasih raster, bagus Terus kemudian saya berikan ini sudah. Gini, kamu tidak cuma gambar toh, kamu ikut camp. Males saya. Lo liburan ini libur nih. Enggak, tak bayari. Zaman dulu campnya cuma 25.000. Saya sangunya SMA itu sangu untuk beli sioma itu. Sangu saya itu cuma 5.000 satu minggu. Satu minggu cuma 5.000 rupiah. Nah, kemudian saya masuk SMA cuma 100.000 150. Kemudian waktu kamu tak bayari. Dan ada banyak cerita dan waktu itu kesulitan tempat, tapi di tengah kondisi yang jelek kayak gitu saudara. Terus kemudian saya ada rapat, kamu ikut camp? Ikut rapat. Tiba-tiba kita masih cari tempatnya tidak ketemu. Ini kita sudah booking penuh. Nanti kalian sembahyang ya. Jadi kami biasa untuk bergerak dalam karunia-karunia begitu. Karena pembinaan kami juga memang orang yang cukup pekal juga. Terus ya saya sembahyang. Tiba-tiba saya dapat mimpi
mimpi yang ditunjukkan sebuah tempat ada kolamnya, ada pohon kelengkengnya gitu. Saya dengar, saya tidak pernah pergi persekutuan. Ada satu lagu gini, Allah teng 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 teng. Dan saya dengar lagu, liriknya, saya tidak menyanyi lagu itu. Allah mana seperti Allahku, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Itu terus mimpi, itu mimpi. Dan akhirnya waktu itu saya kayak di satu tempat itu, dan villa itu atau wisma itu apa? Seret. Wisma Dorcas tumpang. Mimpi itu. Terus temannya Pak Sifan, Pak Koki, ya Pak Koki berkata, kamu dapat apa? Oh, tadi Jawa Timur namanya Desa Tumpang, Wisma Dorcas. Lu iya ya, kok belum dihubungi? Ternyata dihubungi bisa, saudara. Dan ada satu orang panitia membatalkan, dan itu kita pakai. Saudara tahu, ketika saya datang melihat pertama kali dari bis, lo ini sitanya di mimpi itu sama. Ada kolamnya, ada pohon kelengkeng, dan lagu sisa pertama, Allah mana seperti Allahku. Kayak saya kayak dejavu itu. Kok pernah ngalamin ini ya? Nah, di situ ternyata ada salah satu almarhum Yarniaring. Nah, itu dia ngalamin titik balik itu. Saya cuma hitung, ada satu anak, ya contoh ya seperti kamu ya, bolak-balik dikirimkan terus loh. Dia pakai brewok, masih ingat kamu ya. Tuhan mau pakai anak seperti ini. Dan waktu itu saya ketemu. Dan pada saat penyembahan, Tuhan itu dia beri pinggir saya. Kamu ada satu orang mau dipakai Tuhan, kamu seperti anak panah yang patah. Kamu penuh Roh Kudus tapi sekarang hidupmu dalam kedagingan. Tapi aku pakai kamu untuk bicara dengan banyak orang. Jangan lihat kelemahanmu, Tuhan mau pakai kamu jadi seorang pendoa. Aku tahu orangnya tidak jauh dari saya. Saya teman gini. Jangan-jangan bukan saya lah. Dia, mungkin dia. Dia cuma berkata begini, stand up. Nah, aku suruh berdiri. Waktu saya berdiri belum tumpang tangan. Ini sudah malah gini lah. Ini sudah malah gini. Terima. Wah, sudah tergulung-gulung. Dan saya berhenti sampai sore. Tangan gini terus. Oh ya apa ini? Megang sendok itu sampai tidak tetes, menggok-menggok begini. Penuh Roh Kudus kayak begitu. Dan apinya, kobarannya sampai sekarang tidak padam. Itu tahun 87 sampai sekarang. Hati-hati adik-adik, kalau kamu tidak senang dekat sama Tuhan, kamu dekat sama setan, apimu akan padam. Kalau kamu tidak baca firman Tuhan, setan akan isi dengan bacaan-bacaan dunia. Apalagi saya punya HP, setan akan tunjukkan berbagai macam jendela dunia ini, sehingga engkau hatimu tawar hati terhadap Yesus. Yesus ini tak laras, percuma, nggak usah ekstrim-ekstrim. Cuma ada dua pilihan. Kamu keep burning sama Tuhan, nyala-nyala sama Tuhan, atau sudah tidak sama sekali. Tapi kalau saya katakan, pilihlah Yesus. Sungguh-sungguh percayalah, kau akan dipenuhi Roh Kudus. Dan berikutnya yang terakhir, Roh Kudus itu bekerja akan membantu, ya tadi saya katakan membantu melahirkan kita. Sifat-sifat jelek. Nah, sejak itu saya banyak mengalami perubahan, timbul kesukaan baru. Baca Alkitab pertama kali saya ingat 21 pasal, bukan 2 pasal, bukan 1 pasal, 21 pasal. Kalau saya mau menghentikan itu tidak sanggup, kepingin lagi, lapar dan haus. Benar-benar, kalau kamu benar-benar penuh Roh Kudus, penuhmu beda, kesukaanmu sudah beda, tidak kayak dulu lagi. Ya. Lagu penutup lagu camp, aku berubah, sungguh ku berubah. Tapi waktu refnya diulang-ulang itu nangis. Yang ku kasihi kini lenyap. Sampai gitu saudara. Kalau saya tidak direkam waktu itu, Pak Joni belum ada. Sampai Pak Joni datang masih direkam masuk YouTube. YouTube tidak ada. Akhirnya waktu terakhir dia menyala-nyala. Sejak itu saya ikutkan persekutuan pelajar Surabaya di Garnisun, Surabaya Presenter di Gosket. Masih ingat ya beberapa yang tua-tua.
Kami ada kegeran ada di situ. Kami sembahyang sama Pak Daniel Alexander, sama Victor Farminella, sama Pak Niko, sama Pak Bernard. Semua yang ketemu orang-orang itu seperti itu, saudara. Orang yang punya roh hati, penuh Roh Kudus, itu akan jadi pengubah sejarah dunia. Tuhan tempatkan kamu di Petra, mungkin kamu sekolah di Santanyes, kamu sekolah di Saint Louis, kamu tetap sekolah di Fratran. Di situ Tuhan mau dan Tuhan tahu bahwa kamu akan jadi merubah sejarah sekolah itu. Guru-guru akan melihat, wih, inilah anak Tuhan. Saya ingat ada kesaksian di SMP Negeri 10. Ingat ya, negeri ya. Lalu negeri itu mayoritas apa? Kalian tahu sendiri. Tidak ada tempat PD. Dan ternyata ada anak-anak Tuhan yang rindu hatinya. Dan akhirnya ada salah satu guru yang Kristen. Ya, dia membuka pintu rumahnya. Tidak apa-apa, kamu jalan kaki saja ke rumah. Kamu pakai setiap Jumat. Mereka kan sholat tuh. Kamu Jumat datang ke rumah, nyebrang sedikit jalan. Sekitar, ya tidak sampai 1 kilo. Dibela nih. Anaknya sekitar 5-6 orang saja. Tidak banyak loh. Bukan 5.000 loh, bukan 500 orang. 5-6 orang saja. Anak-anak SMP kelas 2, kelas 3, arek cilik-cilik nanggung. Zaman sekarang arek cilik-cilik itu mopong-mopong, saudara. Ya, sepeda motornya pakai senar, wrong loh. Trek-trekan nggak pakai helm. Ini enggak. Hatinya itu benar-benar powerful. Mereka nyembah. Waktunya cuma 1 jam, tidak ada firman-firman, doa, menyembah. Dan suatu saat Tuhan izinkan sekolah itu terjadi kesurupan massal. Nah, ternyata beberapa guru itu percaya pakai ilmu-ilmu begitu, dicoba diatasi untuk didoakan dengan cara mereka, tidak ngatasi. Terus ternyata dasar berkata, jebol ringan ini, dicoba beringin di belakang rumah itu mau dijebol. Ternyata orangnya kesambet mati, saudara. Saya tanya ngamuk di rumahku mau dipotong. Saya tidak sopan ya. Ternyata akhirnya beberapa ketika kesurupan cukup mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Akhirnya anak-anak persekutuan ini menawarkan diri. Pak, saya mau bantu doa. Dan kebetulan yang 5-6 orang itu, yang cowoknya itu 2, sisanya banyak perempuan. Kamu anak-anak kecil, jangan sangat atas kita dulu. Saya ini dulu berguru di Ustadz ini, belajar tentang ilmu-ilmu gini. Nggak ngatasi kok kamu. Ya sudah, kamu jajar sih, kalau tidak kamu dicabut-cabut sama dia. Baik Pak, tapi saya minta Bapak di luar dulu. Bapak diusir, warna cilik-cilik nyembah. Nyanyinya apa? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Saya diceritain sama Pak Michael Sony waktu itu. Mereka nyembah berdoa. Apa yang terjadi? Anak yang tadi kesurupan sadar, saya ada di mana ini? Ternyata 1 orang sudah dilepaskan. Dan akhirnya kesurupan massal itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang terjadi kesurupan dari ruang tata usaha, dimohon anak-anak Nasrani segera datang, ini ada pasien lagi, ada 2 orang segera ditangani. Siapa? Tepuk kelas. Ya saya minta maaf Pak, aku tak ulangan dulu dilihat. Ada cilik-cilik dalam nama Yesus. Ternyata banyak yang dilepaskan. Dari kejadian itu, PD-nya jadi 40 orang lebih, saudara. Yang tadinya Jumatan mereka ke tempat di situ, sekarang pindah di persekutuan di sini, saudara. Nggak ada tepuk tangan, enggak apa-apa, saudara. Wah, bisa pakai anak-anak muda seperti itu. Yang ketiga, Roh Kudus akan mendidik kita supaya kita lebih mengerti dan punya hati lembut mentaati firman Tuhan. Saya tidak baca ayat-ayat ya. Juga yang keempat, memimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi orang hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Jangan-jangan, apalagi orang ini sudah penuh Roh Kudus, jangan-jangan itu orang ini sudah belajar dipimpin Roh. Penuh Roh Kudus tapi hidupnya nyontekan. Kadang-kadang yang kuliah titip absen. Atau mungkin penuh Roh Kudus tapi nyanyian di gereja heboh, tapi kalau memaki-maki orang ya heboh juga. Ya. Di mana ada perkelahian dia ada di situ. Jangan-jangan ini benar-benar Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus itu hatinya tidak kepingin untuk arogan, pingin balas, ya kepingin untuk pasti ada perubahan dalam hidupnya. 1 ayat aja, tante dibacakan Titus 3 ayat 5. Roh Kudus itu yang membantu untuk bikin pembaharuan. Ini ayatnya penting, saya tunjukkan ayatnya. Titus 3 ayat 5, silakan PPT. Titus 3 ayat 5,
pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi Roh Kudus itu akan melahirkan kita, akan memperbarui. Jadi Roh Kudus itu akan memberi kita juga, selain kita dipimpin kepada segala kebenaran sampai kepada kesempurnaan. Dan kelima, orang yang penuh Roh Kudus itu diberi tanda, yaitu apa? Dia pertama kali ketika diberi Roh Kudus, dia akan bisa berdoa dalam bahasa yang baru. Nah, nanti pada saat kamu berdoa, kita doakan. Kalau kalian sudah merasa tiba-tiba ya, terserah anak-anak nanti katakan haleluya, nggak apa-apa, ya haleluya, haleluya. Atau mungkin sudah jangan bilang gini, saya lapar, ya nggak bisa, saudara. Ya, saudara ngomong haleluya, puji Tuhan atau Yesus, atau saudara langsung. Ada satu orang, saya pernah dapat kesaksian kemarin waktu camp, dia nggak ngomong haleluya, karena apa? Anak itu pemalu. Dan dia bilang ngomong gini, pada saat anakku ketika David doa, udah kalau kamu merasa ada bahasa roh seperti bahasa roh, kamu jangan berucapkan. Dan waktu itu benar, saya berkata, ayo ngomong, penuh, begitu aja. Ya, karena apa? Yang penting hati kita terbuka, siap terima Roh Kudus fill in, karena akan isi hati kita. Dan itu bahasa otomatis ada deh. Ya, jadi waktu kita berdoa, saya nggak tahu loh itu, kita pun nggak ngerti artinya. 1 Korintus 2 ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 2 ayat 4-14. Kalau orang yang berdoa dalam bahasa roh, dia berdoa dalam bahasa pada Allah. Ayat yang ke 24 ayat yang keempat, ketika orang yang berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan, meneguhkan, membangun imannya sendiri. Ayat 14, oleh Roh Kudus dia akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, sehingga itu juga akan membangun jemaat, menguatkan kita. Ada kalanya pada waktu kita lagi lemah, kadang-kadang kalau kita penuh Roh Kudus, kita pakai aja bahasa lidah. Tahu-tahu kita rasa kayak aliran tuh mulai membahasa kita seger lagi, kita kuat kembali. Seperti lagi orang dagang terus minum, seger kembali. Dan yang keenam, ada 7 loh, ini 6 yang keenam. Roh Kudus memberi kita kuasa dari tempat tinggi untuk kita jadi saksi. Bagaimana kita jadi saksi kalau hidup kita tidak taat akan firman Tuhan? Jadi otomatis orang yang penuh Roh Kudus hidupnya tuh akan presisi. Dia akan melakukan lurus seperti yang Tuhan mau. Dan dia akan jadi lebih mudah untuk jadi terang, jadi garam untuk orang sekitarnya. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang belum penuh Roh Kudus, hidupnya tidak bisa maksimal. Seperti orang kalau pergi malam, jalan kaki, ya bisa sih, bisa. Tapi mungkin besok baru nyampe soalnya, besok malam gitu. Tapi kalau naik sepeda motor, pernah satu kali saya dulu main drum, ya, Pak Yanto belum ada. Mungkin waktu itu Pak Yanto masih SMP atau mungkin masih SD. Nah, saya waktu itu camp ada di mana ya, saya lupa ya, di luar kota. Gitu loh, gabus hitam simbal itu loh. Nah, spotnya itu kan saya pinjam bawa dari Surabaya. Ternyata ketinggalan di rumah retreat situ, saya harus kembalikan toh. Ternyata saya harus kembali naik sepeda motor, saudara. Saya melewati Porong, waktu itu belum ada jalan tol. Terus sampai Gempol hingga Pandaan, sampai terus Malang di daerah Tidar Permai situ, ya bukan daerah Tidar sini, saudara. Dan sampai di tempat itu bokong itu gergingin, saudara. Itu sampai berjam-jam, 4 jaman, 3 jam lebih, saudara. Itu kita ke Malang naik sepeda motor. Tapi sekarang dengan tol, apalagi dengan kecepatan mobil lebih cepat, apalagi kalau kita penuh Roh Kudus, Roh Kudus akan mengefektifkan waktu kita untuk lebih cepat tumbuh dalam rencana Tuhan. Ketujuh, Roh Kudus akan menyertai kita sampai akhir zaman, sehingga pada waktu Tuhan datang, kita bisa dimampukan kuat berdiri muka ketemu Tuhan, dan kita masuk surga. Kita akan ikut pengangkatan, adik-adik. Jadi, nah sekarang kesimpulannya begini, apakah orang tidak penuh Roh Kudus dan ikut pengangkatan? Ya saya katakan juga belum tentu juga. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus sudah dipastikan, kalau kamu tetap hidup dipimpin Roh, kita akan sama-sama rapture. Pasti itu. Kalau contoh gini loh, kalau kamu punya tiket ke Singapura, terus itu kapan tanggal pemberangkatan?
asal itu tidak hilang ya, cepat atau lambat sudah akan, misalnya SQ, pasti juga akan berangkat. Nah itu, tidak usah mikir lagi, nanti dikasih makan apa enggak ya, apa saya perlu doa lagi, ini palsu, hoax apa enggak, itu sebenarnya dan beli, pokoknya jangan sampai beli di calo atau memang itu dikeluarkan memang dari SQ. Kalau kita penuh Roh Kudus, Roh Kudus itu sudah tahu arahnya kita akan dibawa kemana. Pada siang hari ini kita rindu supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Kita akan ujian ini sambil begini, anak-anak sebelum saya akan bubarkan untuk maksudnya untuk acara ini untuk selesai. Saya minta yang sudah penuh Roh Kudus, bisa bergeser ke belakang. Jadi itu nanti bisa duduk di daerahnya Om Randy, Tante Sunario situ ya. Belakangnya Tante Yoga sekitar situ. Yang belum penuh Roh Kudus, baik SM2 maupun SM Lebak Arum, atau juga orang tua pengantar yang juga yang belum penuh Roh Kudus, isilah bangku-bangku ini dari mulai bangku depan sampai di pilar yang kedua. Satu bangku saya minta diisi 2 orang saja. Ya, diisi 2 orang saja. Yang tidak terpertikan pencar sementara ya, terpencar. Saudara bisa ambil kursi atau tikar, atau tidak pakai tikar tidak apa-apa. Silakan yang bertiga mencar dulu. Jadi mencar dulu. Satu bangku diisi 2